Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan yarfa'u Allahu alladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Kita bersyukur kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita dipertemukan kembali dalam naungan indahnya Islam. Kita bisa mengkaji kembali kitab-kitab para ulama, kitab fikih, untuk kita bisa menyatu bersama dalam rangka mengamalkan Islam sebagai bekal amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan dalam Quran, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Maka berbekallah kalian karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Salam dan salam semoga senantiasa kita kirimkan kepada Nabi kita besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau dan para sahabat-sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in. Mudah-mudahan kita juga termasuk bagian daripada pengikut-pengikut mereka sampai hari kiamat kelak. Sebelum kita mulai, kita membacakan Quran. Nanti Ibu Suyan baca beberapa ayat saja sebagai mukadimah untuk kita melakukan pelajaran ini. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suratun anzalnaha فرحناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما ولا تأخذكم بما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada
tentang bermasuk Arab khuffain wa jabair. Pernah mendengar tentang mengusap kedua sepatu dan luka ketika berwudu? Pernah dengar belum dulu? Tata cara kalau orang itu kecelakaan misalkan, atau seorang dalam safar dia berwudu tapi dia menggunakan kos kaki, tahu tata caranya? Belum. Nah ini pelajaran penting. Sampai tidak masuk pada hari ini dia termasuk merugi karena ini ilmu penting, bagian daripada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada tiga pelajaran. Pelajaran pertama yaitu adalah syariat mengusap kedua sepatu dan luka. Jadi ini bagian daripada medis. Masyhuratul masih ala khuffain wa ma fi ma'na huma min al-jawrabain wal mawqi wa tasahih thabitatun bil kitab wa sunnah. Syariat mengusap kedua sepatu dan semisalnya atau kos kaki yang atau kedua yang bisa melindungi kaki. Makasih. Itu ditetapkan dalam kitab dan sunnah, ditetapkan dalam kitab Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Amal kitabu faqad qala qauluhu ta'ala wa arjulikum. Ya, mengusap ada Quran yang dimaksud dengan mengusap dua sepatu, yaitu arjulikum. Maksudnya di sini saya tidak tulis ya. Maksudnya di sini lam itu dibiarkan karena mengikuti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Amsahu bi ru'usikum." Jadi kalau kita mengusap sepatu, boleh. Iya, karena ada perintah dalam Quran mengikuti tentang bi ru'usikum. Wa amsahu bi ru'usikum, hendaklah mengusap. Kemarin kita sudah masuk ke bab wudu tentang tata cara berwudu. Dari tata cara berwudu, bagaimana cara mengusap kepala. Ya. Maka dengan dalil mengusap kepala, boleh juga para ulama mengatakan boleh sebagai pendalian, boleh mengusap kedua sepatu dalam berwudu. Wa amal sunnah, adapun sunnah kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Idza tawadda'a ahadukum fala bisa khuffaihi wa yamsahu 'alaihima fala yusalli." Apabila di antara kalian itu berwudu, jika seorang itu menggunakan sepatu, kan sebenarnya kita praktek menggunakan sepatu, kedua sepatunya, maka hendaklah dia hanya mengusap di atas sepatunya saja. Lalu dia mengerjakan sholat. Nah itu, kok bisa menggunakan sepatu, bisa sholat, bagaimana itu Ustaz? Sebenarnya kita belajar. Kata Nabi, wala yakhla'uhuma insya illa min janabatin. Dan seorang itu ketika dia berwudu, perlu lagi dia selepas dia bersepatu, jika dia ingin atau dia bisa melepaskan sepatu ketika dalam kondisi dia janabah. Kemarin kita sudah teori masalah mandi janabah ya. Kemudian kata para ulama fihi min itlaqi ala tawqid. Nah, kemudian itu dan mengusapkan sesuatu ini tidak memiliki penentuan waktu karena keterkaitan dengan hadis yang ada keterkaitan dengan waktu mengusap. Wa amma mas'uliyatul masih ala jabair fa innahu thabitun bi qawlihi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, kata para ulama, ada yang mengusap ya, mengusap tentang luka, ada kecelakaan, luka di kepala atau luka di tangan ya. Luka di tangan, maka itu ditetapkan di dalam perkataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau dulu suatu ketika ada menjenguk orang sakit misalkan, dan orang itu di sini dengan sholat, ada korban di anggota tubuhnya misalkan kaki, tangan atau kepalanya, ada tata caranya. Ya, ada tata caranya, mungkin dengan cara mengusap bagian lukanya saja. Nah, kenapa sampai hari ini terjadi? Nabi mengatakan, "Kulladun usyajja rasul fa ghasala ra'sahu fa mata." Ada kisah,
ada seseorang dulu di zaman apa namanya, di zaman para sahabat, ya, di zaman para sahabat itu ada seseorang itu yang kepalanya retak mungkin dalam sesuatu hal, mungkin dalam jihad, dalam peperangan, kemudian luka. Lalu ada orang tidak memahami para itu, ya, belum paham. Kepalanya itu dimasukkan air, dicuci. Nah, ketika dicuci kepalanya, ada kepala retak itu, mungkin dianggap sebagai dulu maksudnya begitu. Lalu orang itu meninggal. Sampai berita ini kepada Nabi SAW. Ceritalah begitu, ya, cerita ada seorang itu kepalanya mungkin kena benda satu retak, ya. Tiba-tiba diceritakan kepada Nabi, seorang itu dia memasukkan air di kepalanya dengan cara mungkin dia mau wudhu orang itu. Kalau kamu meninggal ya Rasulullah, begitu ceritanya. Kemudian mendengar hal itu, Nabi bilang begini, Inna maka yakfihi ayyatakan baba wa yusa'adu ala jurhihi khirqatan, ya, khirqatan. Kata Nabi, setelah mendengar itu, Nabi bilang begini, aduh, kenapa disiram air di kepalanya? Orang itu caranya cukup bagi dia saja, ya, cukup dari orang ada letak di kepalanya, bertayamum saja. Kalau dia mau kemarin kita sudah ada, ya, tayamum. Dan kita ikut pelajaran kemarin dulu itu penting. Dulu itu penting karena suatu ketika nanti banyak yang menghadapkan dengan cara-cara yang umum. Hari ini kita masih belum pusing. Tapi ketika orang berikan ketua di dalam betul-betul Islam, ketika sholatnya, itu nanti kita ingat-ingat, bagaimana cara sholat. Ustaz dulu pernah ajarkan dan terus lupa. Itu penting karena memang kadang-kadang terlepas dalam kehidupan kita sehari-hari. Kata Nabi mendengarkan kejadian itu, Nabi mengatakan, kenapa orang itu disiram air di kepalanya dan meninggal. Kata Nabi, cukup bagi orang itu, ya, diberikan tayamum kepada orang ada kepalanya, letak di kepalanya. Kemudian dia lalu membalut di atas lukanya dengan sebuah kain, atau sebuah kain yang perbankan, yang penting kain juga steril. Kemudian kata Nabi, "Thumma yamsahu 'alaiha", lalu usap saja luka di kepalanya, usap. Berat selesai irjasadi, lalu kemudian membasuhkan air ke sebagian anggota tubuhnya. Anak teman kita menjelaskan lebih lanjut. Kemudian itu pelajaran yang kedua, syarat-syarat mengusap. Mengusap itu mensyaratkan mengusap kedua sepatu atau yang semisalnya berupa kaos kaki atau benda-benda yang alat dapat menutup kaki. Yang pertama itu adalah seseorang itu menggunakan kedua sepatu karena kesucian, ya. Ini saya buat kisah, ya, sebuah perkataan Nabi SAW kepada seorang sahabat namanya Al-Mughirah bin Syu'bah, ya. Al-Mughirah bin Syu'bah ini dia ingin melepaskan kedua sepatu Nabi, mungkin dia pelayan Nabi SAW. Dia ingin melepaskan kedua sepatu Nabi supaya dia itu membasuh, ya, agar Nabi itu membasuh kedua kakinya ketika mungkin Nabi berwudu. Lalu Nabi mengatakan kepada Syu'bah, Mughirah bin Syu'bah ini kata begini, ya Syu'bah, ya Mughirah bin Syu'bah, da'huma fa inni adkhaltuhuma tahiratain. Jangan kau melepaskan kedua sepatu ini karena saya menggunakan kedua sepatu ini dalam kondisi dia suci. Itu syarat yang pertama. Yang kedua itu adalah ayyakunani satiraini lil mahallil fard. Makanya seseorang itu menggunakan kedua sepatunya itu, sepatu atau sesuatu atau kaos kaki, karena dia menutupi sesuatu tempat yang wajib. Misalkan kita punya patah kaki tempat wudu, itu tertutup anggota wudu misalkan. Kedua, Ka'bah, patah kaki, ya, patah kaki itu tertutup. Yang berikutnya, syaratnya orang musaf itu adalah yakunani sabitaini la tabdul basyaratun min tahtihima. Kedua sepatu itu atau semisal kaos kaki itu dia panjang dan kulitnya dia tidak boleh tampak dari bawah sepatunya. Itu syarat-syarat yang bisa mengusap. Orang tua. Yang berikutnya, syarat yang keempat adalah anda tazidan muddatul masih
ala al-yawmani wal laila lil muqim. Syaratnya orang mengusap sepatu itu di waktu mengusap itu hanya 1 hari 1 malam bagi orang bermukim. Misalkan itu kalau dalam kondisi dingin misalkan, ada orang suka menggunakan kaos kakinya saja. Kalau dia berwudu, dia tidak boleh menggunakan kaos kakinya, mungkin dia mengusap, ya begitu. Kemudian itu bagi orang yang bermukim, artinya orang bukan bepergian, safar, ya. Kemudian yang berikutnya adalah tidak boleh menambahkan waktu mengusap itu bagi orang yang bermusafir. Yang bermusafir itu hanya batas cuma 3 waktu saja, 3 hari, 3 malam. Kalau dia berangkat ke Baca, dia masih menggunakan sepatu yang bisa kaos kaki dalam kondisi yang dingin misalnya, maka dia berwudu hanya mengusap kaos kaki saja, tidak mesti dia lepas. Kemudian ada perkataan Ali bin Abi Thalib, ya, perkataan Ali, kata beliau adalah ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalathata ayyam wa layya liyawhunna lil musafir wa yawman lil muqim. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menetapkan, ya, kepada orang yang akan mengusap sepatunya itu bagi orang yang bermukim 1 hari 1 malam, kemudian berpergian cumanya itu adalah 3 hari 3 malam. Nah itu ketika dia mau mengusap. Yang berikutnya itu adalah Allah yanza'u ma ba'dal mashi. Seseorang itu tidak boleh melepaskan sepatunya ketika dia mengusap. Seandainya dia melepaskan itu sepatunya, maka wajib baginya itu membasuh kedua kakinya. Kalau tidak, maka wudunya batal. Ini bisa dipahami saya. Kalau bisa dipahami ya nanti saya terangkan teori sama ini maksud dari apa sebetulnya. Saya kasih praktek ke dokter. Kemudian syarat yang keenam itu adalah la anda masuk ala dadirati fala yustaratu lahu kepada bertauhirati. Ada mengusap luka di korban anggota tubuh, maka tidak disyaratkan baginya mendahului yang suci. Nah, misalkan ada korban di luka, korban yang di luka misalnya tangan, kita mau wudhu, kita mau melewati anggota tangan, kita mau cari tempat yang lain dulu. Ini tidak mesti, ya, boleh mengusap ikut aturan wudhu saja. Tidak boleh melangkahi tempat-tempat anggota wudhu yang lain. Kemudian wala tuqita di zaman muhaddid. Kemudian itu tidak ada penentuan waktu dalam batasan, hanya saja kata para ulama disyaratkan bagi seorang itu yang ada korbannya, ya, tidak menambahkan ya di tempat lukanya terkecuali dengan sesuatu yang mesti untuk diikat lukanya, ya. Wa ala tanzah minal makaniha, ya, dan bahwasanya seorang tidak melepaskan, ya, korban luka dari tempatnya, wa illa yadra juruk, ya, kecuali apa namanya, dan baik, kecuali lukanya itu dalam kondisi dia luka, jika terjadi luka atau kondisinya dalam kondisi yang membaik, maka batal dia mengusap, maka wajib dia mandi. Itu kalau misalkan orang itu kalau ada luka, maka itu cuma hanya mengusap. Kalau dia sudah sembuh, punya luka, maka wajib mandi atau membasuh, ya, membasuh kedua punya anggota badan yang luka tadi. Kemudian ada 2 peringatan dari para ulama, 2 kesimpulan begitu. Boleh mengusap, ya, boleh mengusap di atas imamah lidarura. Imamah itu maksudnya surban atau jilbab, karena suatu kotor kedinginan atau bepergian, ya. Ada sebuah riwayat dari Imam Muslim diceritakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tawadda fi safari, beliau berwudu dalam kondisi safar, lalu beliau mengusap ubun-ubunnya dengan dan juga mengusap dengan surbannya. Kemudian para ulama mengatakan akan tetapi bersamaan pula mengusap surban, mengusap sebagian juga ubun-ubun, ya, sebagaimana hadis tersebut. Yang berikutnya tidak ada perbedaan, ya, antara seorang laki-laki dan perempuan dalam bab mengusap kedua sepatu dan luka, ya, atau penutup kepala atau
imamah atau jilbab atau surban dan semisalnya, hal tersebut boleh bagi laki-laki dan boleh perempuan karena batasannya sama. Nah ini, saya terangkan kita praktek ini. Cara mengusap yang pertama adalah kaifiyatul masih al-khuffain, yaitu mengusap kedua sepatu, yaitu membasahi tangan, membasahi kedua tangan, kemudian meletakkan kulit tangan atau telapak tangan itu, tangan kiri di bawah seputaran kedua mata sepatu, kemudian tangan kanan itu diletakkan di jari-jari ujung jari kaki, kemudian itu mendorong tangan kanan itu sampai ke betis, kemudian juga tangan kiri itu dia menyentuh jari-jari kakinya, lalu sedang seorang itu dia hanya mengusap di atas sepatunya, maka itu tidak jadi persoalan. Sebagaimana terkenal di Nabi Talib mengatakan, laukana adini berrahil, andaikan agama ini sesuai dengan pikiran saja, maka yang paling layak, ya, maka yang paling sepatu paling bawah itu lebih layak diusap dari atasnya. Kemudian para ulama mengatakan, ada yang mengusap luka, maka itu hanya membasuh tangan, kemudian itu mengusap di atas luka, semuanya hanya dilakukan satu kali. Ini teorinya. Saya mau kasih gambaran dulu. Coba ibu Surya maju. Ini ibu dalam kondisi dia katakanlah di rumah misalkan, di rumah dalam kondisi beliau bareng para enak misalkan, lalu dia jaga sholatnya. Tiba-tiba dia tidak bisa membuka sepatu karena faktor kedinginan atau kos kaki lah begitu. Maka beliau dulu, ini saya kasih gambaran. Si gambaran itu adalah, nah, maka sebenarnya kalau misalkan bulu bagi seperti biasa, sudah ini muka seperti biasa. Pas kaki itu cuma hanya ketemu usap. Menurut saya ada kaki ini tadi ya. Nah, ini usap itu hanya begini saja. Belakang. Kalau dia bersamaan begini juga terjadi permasalahan, itu sudah cukup. Bisa dipahami ya? Boleh. Ya ini karena ada perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memudahkan kita ini. Jadi syariat datang ini dia tidak kasih beban tapi dia kasih mudah. Nah ini sudah tidak alasan lagi bahwa kenapa tidak sholat, saya dingin, ada tata cara yang lain. Bisa ibu ya? Coba ibu, tapi ya, ibu atau di kursi saja, ibu coba di kursi. Dia di kursi. Oke dulu. Sekarang ini dalam kondisi begini, katakan dulu bagus begini misalkan. Kalau tak tahu, ini kan kedepan ini kan berbagai macam penyakit, ini kan soalnya aneh. Ada struktural berkepanjangan ya. Tapi misalnya seperti tiga kata tidak bisa bikin apa-apa. Ada orang misalkan dia bawa air atau budur sesuai dengan ketentuan itu. Lalu ibu hanya tempat tangan di kaki tadi, di ujung kaki, ujung jari. Oke, kemudian lagi. Oke. Nah, sudah sampai situ. Itu boleh dalam ketentuan wudu. Tapi syaratnya hanya 1 hari saja. Dari rumah. Tetapi kalau misalkan ibu ini dia misalkan dalam kondisi dia tidak bisa termasukkan air lagi, maka dia bertayamum. Tetapi kalau kita menggunakan sepatu perjalanan misalkan tak ada tempat sholat, ya, bukan dalam masjid, di luar atau di pantai misalkan, maka ibu layak menggunakan tadi cuma tangan, kemudian pusat. Syaratnya kalau ibu sudah melepaskan sepatu tadi, lepaskan sepatu, maka anggota tidak bisa berpusat, wudhu kita sudah batal, jadi harus mencuci ulang. Bisa dipahami ya. Tapi kalau ibu tidak mau melepaskan sepatu, maka dengan cara tadi berpusat saja. Nah, berpusat saja, atau menggunakan kos kaki. Tapi syaratnya kaki kanan ini terboleh kelihatan, ya, terboleh kelihatan. Kalau dia kelihatan kulit ini, maka tidak sah. Jadi harus selalu ditutup, maka kakinya berusaha ke atas. Bisa dipahami ya? Nah itu sudah bu. Nah, mohon maaf. Itu pentingnya. Ya maka saya kasih materi situ adalah filmasi al-khawfain wal jabair. Tata cara mengusap sepatu atau kos kaki atau luka.
Jadi kalau misalkan ada keluarga juga di rumah sakit mengalami kecelakaan, lalu ketika sholatnya, jangan sekali-kali kita meletakkan air di dia punya luka. Dia berwudu, ada korban di sini. Dia berwudu, tangannya kena saja, lalu sini hanya muka satu kali saja. Jangan langsung air sampai ke siku. Itu nanti membahayakan dia punya luka. Atau di kepala, atau di anggota kaki, atau mungkin di mana kepala, itu tidak boleh. Hanya mengusap. Kalau kita ada korban di kepala, di luka karena kecelakaan misalkan, mengusap kepala, tidak usah hanya begini. Kalau air, cuma mengusap di kepala saja. Sudah cukup. Bisa dipahami ya? Oke. Ini penting karena jangan sampai betul terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya. Ketika kita begini, ibu mungkin karena biasa sholat paling berhenti. Tapi ini penting. Saya berisi di itu lagi kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala bisa memberikan kita pertemuan berikutnya untuk kembali kita para ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamna mawtan saghira. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم انصرنا على المجاهدين في غزة. اللهم انصرنا على المجاهدين في غزة. اللهم انصرنا على المجاهدين في فلسطين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pero conmigo el carrito, no te